Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan program baca buku fikih muamalah. Kita masuk di seri tentang konsultasi fikih muamalah atau artikel fikih muamalah. Dan kasus kita pada sesi kali ini adalah apa hukumnya kalau melakukan jual beli online pada saat salat Jumat. Teks pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya jual beli pada waktu sholat Jumat via internet. Karena barang yang saya jual adalah barang digital yang akan langsung sampai kepada pelanggan setelah membayar pada akun pribadi saya. Nah, jawabannya adalah hukum jual beli setelah azan sholat Jumat. Ada larangan melakukan jual beli setelah azan sholat Jumat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Kalau diseru kepada kalian untuk laksanakan sholat miyaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kamu mengingat Allah dan wazarul bai'. Tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Ibn Katsir rahimahullah beliau mengatakan bahwa maksud dari firman Allah wazarul bai', bersegeralah meninggalkan jual beli untuk ingat Allah, maka alasannya karena para ulama sepakat akan haramnya jual beli setelah azan kedua sholat Jumat. Nah, penyebab larangan jual beli setelah azan sholat Jumat adalah apa alasannya? Ketika waktu sholat Jumat, maka bisnis yang dilakukan waktu sholat Jumat ini akan menyibukkan pelakunya sehingga dia tidak menyimak khutbah, tidak fokus dalam sholat, dan inilah yang disebut dengan zikrullah, zikir mengingat Allah di dalam ayat tersebut. Orang kalau sudah fokusnya jualan, ini tidak konsentrasi lagi. Sehingga atas dasar itulah maka larangan ini mencakup semua bentuk muamalah yang akan menyibukkan orang dari ibadah Jumat. Jadi bukan hanya jual beli. Jadi Anda melakukan tindakan apapun itu yang kemudian bisa membuat tersibukkan, ini juga dilarang. Ibnul Arabi rahimahullah mengatakan bahwa firman Allah wazarul bai' ini merupakan kesepakatan untuk diamalkan, tidak ada perbedaan tentang haramnya jual beli. Karena jual beli menghalangi dan menyibukkan, sehingga setiap urusan yang akan menyibukkan dari sholat Jumat itu baik apapun transaksinya, hukumnya haram menurut syariat. Bisa dicek di Ahkamul Quran. Kemudian Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah juga beliau mengatakan kaidah 6 dan 7, kalau sebuah akad mengandung unsur meninggalkan kewajiban atau melanggar yang haram, maka berarti hukumnya menjadi haram. Ya. Kemudian dalil-dalil syariat juga menunjukkan dua hal ini di banyak tempat, diantaranya jual beli setelah azan Jumat. Demikian juga jika waktu sholat fardu sudah mepet. Jadi atau khawatir ketinggalan sholat jamaah, maka ini juga berlaku tidak hanya pada sholat Jumat saja, tapi juga ketika sudah azan, sudah persiapan sholat jamaah, itu juga akan menjadi sesuatu yang dilarang kalau kita memaksakan untuk jualan. Dan muamalah-muamalah lain yang membuat orang terlambat dan sibuk sehingga dia tidak maksimal dalam ibadah dan zikir mengingat Allah. Dan Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan harta benda kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian melalaikan kalian, an zikrillah, dari mengingat Allah, wa may yaf'al zalik, dan barang siapa berbuat demikian, fa ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan hal itu hanya jika menyibukkan hal-hal yang diwajibkan karena dilarang, sehingga kemudian terdapat konsekuensi kerugian baginya. Nah, lalu bagaimana dengan hukum bisnis online pada saat Jumatan jika hal itu sudah tetapkan, maka sibuk dengan bisnis online di waktu Jumat juga sama, hukumnya haram karena di atas tadi sudah dibahas. Sama seperti sibuk dengan perdagangan biasa, hanya bedanya saja mungkin media yang digunakan online, tidak offline. Tapi intinya sama, gitu ya. Melihat juga karena waktu-waktu sholat berbeda di setiap negara, maka sebaiknya agar ditulis pengingat di website bahwa bagi setiap pembeli, jika mereka termasuk yang diwajibkan sholat Jumat, agar memperhatikan kehormatan waktu Jumat. Jadi kita sebagai pemilik atau pedagang juga kita beri notifikasi atau pengumuman ketika tiba waktu Jumat, maka hendaknya Jumatan, seperti itu ya, untuk mengingatkan customer kita, pelanggan kita.
Jadi ya memang kita hanya bisa berusaha semaksimal atau sebatas itu. Adapun ketika dia tetap melanggar ya itu urusan dia, tapi paling tidak kita sudah berusaha mengingatkan. Ini ya yang kita bisa bahas pada kesempatan ini. Ini kalau dia sistemnya sudah otomatis ya, sistemnya sudah autopilot, berarti kan yang bermasalah itu si pembeli. Tapi kalau kemudian butuh konfirmasi admin dan segala macam, berarti penjual yang bermasalah. Nah, kalau misalkan pembelinya tidak sholat Jumat, misalkan wanita ya pembelinya. Nah, jadi ada dua sudut pandang yang perlu dilihat, kondisi penjual dan kondisi pembeli. Baik, itu yang kita bisa bahas pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan bagikan video-video baca buku fikih muamalah. Anda juga boleh join dalam komunitas baca buku setiap hari. Demikian, semoga bermanfaat.